Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada video kali ini saya izin untuk memberikan tutorial tentang bagaimana caranya memberikan penilaian pada siswa di kelas Teams. Oke, baik, langsung saja kita akan menuju pada kelas yang akan diberikan penilaian. Misalkan kelas yang ini. Nah, kemudian di sini kita langsung menuju ke menu assignment atau tugas dalam bahasa Indonesia. Kita klik. Oke, kita tunggu, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada video tutorial sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana caranya memberikan penugasan. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimaknya, silahkan tonton video saya ya. Oke, baik di sini sudah ada 7 penugasan yang sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu, kalau di video contoh itu kan baru 1. Untuk 7 bagaimana ya? Diulangi prosesnya dari mulai membuat assignment-nya ini diulangi sampai 7-nya masuk. Oke, baik. Sekarang kita akan menilai. Misalkan penugasan kemarin yang pertama itu adalah membuat kelas tim. Kita klik untuk assignment-nya. Nah, maka di sini itu akan muncul nama-nama siswa yang sudah menyerahkan tugasnya. Nah, di siswa menyerahkan tugasnya itu berarti dia sudah turn in, sudah mengumpulkan tugas dan sudah turn in ya Bapak Ibu. Bagaimana cara mengumpulkan tugasnya? Silahkan simak video saya yang terdahulu. Oke, sekarang saya akan menilai. Misalkan ini ada 2 siswa yang akan saya nilai. Kita klik di sini, di nama siswanya juga boleh. Nah, tagihannya adalah sebuah link, maka di sini siswa harus menyematkan sebuah link. Nah, adapun nanti mungkin di siswa Bapak Ibu ada yang memberikannya berupa foto atau yang lain. Nah, karena tagihannya berupa link, maka nanti silakan kalau untuk yang selain link, nanti kita kasih feedback di sini kekurangannya apa. Nah, kemudian nanti poinnya, nanti silakan dikasih poin, mungkin masih nilai yang kecil saja, kemudian di return. Di return itu artinya tugasnya dikembalikan kepada siswa. Oke, baik, sekarang kita cek ini hasil tugasnya. Kita klik di sini untuk bisa masuk ke dalam kelasnya. Nah, di sini akan ada pertanyaan apakah menggunakan aplikasi Teams atau gunakan aplikasi web. Saya sarankan ini menggunakan aplikasi web karena tadi kita sudah menggunakan aplikasi Teams ini untuk melihat assignment atau tugasnya ya. Jadi gunakan aplikasi web biar kita bisa melihatnya di jendela yang lain. Oke, nah ini kita sudah terhubung ke dalam kelas siswa kita. Nah, kemudian berarti ini siswanya betul sudah membuat kelas. Kemudian di sini ada tagihan yang lain yaitu adalah materi. Nah, untuk materi kelas itu kita bisa melihatnya di menu file. Kemudian di sini ada materi kelas. Nah, ternyata di materi kelas ini masih kosong. Oke. Atau kita lihat juga di buku catatan atau kelas notebook. Nah, di sini. Sekarang kita lihat di buku catatan. Ya, kalau yang ini bawaan dari sananya ya, Bapak Ibu belum ada penugasan. Oke, kita lihat di sini ada panduan belajar jarak jauh. Oke, berarti ini adalah materi yang disematkan oleh Bu Neni sebagai siswa di buku catatan kelas. Oke, tidak apa-apa, berarti materinya sudah ada ya Bapak Ibu. Oke, ini karena kita sudah periksa, kita close saja dan kita kembali lagi kepada kelas Teams kita yang di sini, di mana tadi kita menilai siswa kita. Oke, ternyata
penugasannya sudah tuntas, baik komponen kelasnya sudah betul penamaannya, kemudian untuk materi di dalam kelasnya juga sudah ada. Berarti sudah semua komponen yang diminta terpenuhi. Maka di sini kita berikan nilai, saya berikan 100 karena maksimal. Nah, kemudian setelah diberikan nilai yang tidak kalah penting lagi Bapak Ibu harus return. Return itu artinya dikembalikan kepada siswanya. Jadi nanti ketika sudah dinilai, siswanya itu bisa melihat nilainya berapa. Nah, kalau Bapak Ibu tidak return, walaupun sudah dikasih nilai, nanti siswanya tidak tahu dia sudah dikasih nilai atau belum. Oke, kita return ya Bapak Ibu. Oke, kita return dan kita close. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat di sini bahwa nama siswa tadi itu sudah tidak ada. Artinya di sini sudah tidak ada lagi nama tersebut yang harus kita periksa gitu. Jadi nanti siswa tersebut akan masuk ke grade karena sudah dinilai ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya kita akan menilai penugasan yang lain. Misalkan untuk tugas berikutnya adalah membuat personal meeting dengan Microsoft Teams. Nah, di sini di sini ada 2 siswa yang mengumpulkan tugas. Memang di sini kalau belum telat dari masa due date yang kita tentukan kemarin ya Bapak Ibu, ini tulisannya hanya turn in saja. Jadi nanti kalau lebih dari waktu yang kita tentukan, maka ada tulisan turn in sekian day late gitu ya. Jadi nanti kita akan tahu berapa lama terlambatnya seperti itu. Oke, kita klik lagi di sini. Nah, di sini tagihannya ada 2, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah attendance list. Nah, di sini terlihat hanya 1 orang saja, ya tidak apa-apa ya. Ini bukti bahwa Bapak Ibu sudah bisa menyelenggarakan meeting. Kalau bisa nanti dengan pesertanya tentu saja. Jadi biar tidak meeting sendirian ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah screenshot atau gambar boleh. Screenshot Bapak Ibu sedang melakukan meeting. Nah, ini karena sendirian ya sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, ini. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu merasa masih kurang, ini silakan dikasih feedback dan poin penilaiannya disesuaikan. Kalau misalkan merasa sudah sangat sesuai, ini boleh dikasih nilai yang maksimal, misalkan 100. Tapi kalau belum, misalkan, nah maka Bapak Ibu bisa memberikan nilai yang kurang dari 100. Misalkan karena ini belum tahu nih, apakah dengan membuat meeting ini bisa mengundang orang atau tidak, misalkan ya. Nah, maka di sini saya kasih feedback. Feedbacknya adalah undanglah orang untuk mengikuti rapat, mengikuti meeting ya. Nah, misalkan feedbacknya seperti itu, dan saya kasih nilai dulu 80 misalkan. Saya return, ingat Bapak Ibu harus di-return supaya siswa bisa tahu hasil nilainya berapa. Oke, seperti itu dan saya close. Nah, nanti kalau misalkan sudah maksimal, semuanya komponennya sudah ada, Bapak Ibu boleh memberikan nilai yang maksimal juga, misalkan nilainya 100. Oke, saya juga akan membuka penilaian untuk yang satu lagi ini. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu, di sini yang diminta ada 2. Yang pertama adalah attendance list, bukti kehadiran, dan yang kedua itu adalah screenshot. Tapi di sini hanya 1 Bapak Ibu ya. Oke, hanya 1. Ini misalkan saja dikasih nilai 70 misalkan ya. Oke, ini kriterianya silahkan Bapak Ibu yang tentukan. Dan saya return. Oke, kita tunggu. Setelah di return, nilainya sudah keluar nanti, kemudian saya close. Oke, nah di sini sekarang sudah tidak ada lagi tugas yang harus saya periksa. Oke, kita kembali ke tugas-tugas yang harus diperiksa lainnya. Di sini ada membuat formulir pendaftaran. Nah, baik.
Ini ada satu orang yang mengumpulkan. Kita lihat. Oke, untuk membuat formulir PPDB atau formulir online ya Bapak Ibu, tagihannya itu adalah berupa link menuju form formulirnya. Nah, di sini sudah benar. Yang ada adalah link formnya. Kita cek betul tidak, kita open link. Nah, ternyata betul format penerimaan siswa baru SD negeri. Nah, di sini sudah betul sekali. Oke, kemudian karena sudah betul, ini saya close saja. Kemudian saya kembali lagi ke Teams yang di desktop saya. Dan saya kasih nilai yang maksimal 100. Kemudian saya return. Oke, kalau misalkan penugasannya belum sesuai, yang dikirimnya bukan link misalkan, atau yang lainnya, Bapak Ibu silakan beri nilai sesuai dengan tugasnya. Oke, yang berikutnya kemudian kita akan menilai yang membuat soal online. Oke, ini kita cek. Nah, di sini ada 2 ulangan harian ya, dua-duanya judulnya. Kita cek open online. Ulangan harian, nama, nomor absensi. Nah, ini betul ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini betul. Penugasannya betul. Kita kembali lagi ke halaman tadi. Kita kasih poin maksimal 100. Kalau misalkan belum sesuai dengan kriteria Bapak Ibu, misalkan boleh dikasih nilai yang masih minimal, kemudian dikasih feedback kekurangannya apa. Sehingga siswa bisa memperbaiki nantinya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ada waktu untuk memeriksa, silahkan nanti diperiksa ulang. Oke, kita close. Kita kembali lagi, back. Oke, yang berikutnya adalah penugasan membuat sway. Nah, di sini untuk membuat sway ini ada 3 kriteria ya, 4 ya. Ada teksnya, ada gambarnya, ada videonya, dan ada embed form. Oke, kita klik. Nah, di sini ada satu siswa yang masih belum saya nilai. Ini karena pengumpulannya telat ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada 2 sway. Kita coba lihat yang sebelah sini. Open online. Tagihannya berupa link menuju ke sway yang dimaksud ya. Oh. Nah, ini sway-nya sudah terbuka Bapak Ibu. Kita lihat. Komponennya tadi yang pertama ada teksnya, ada gambar. Nah, gambar sama teks sudah terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Kita cek ke bawah. Dan seterusnya. Oke, teksnya sudah ada, gambar sudah ada. Oke. Iya. Oke, teks sudah ada. Ini gambar ya. Oke, berikutnya ini masih teks. Ini gambar. Iya. Oke. Nah, ini form yang terakhir ya, form. Kita lihat ini video. Semua komponen ada ya, Bapak Ibu. Ada teks, ada gambar, ada video, dan yang terakhir ada embed form. Nah, cirinya embed form ini langsung terbuka halaman ini ya, Bapak Ibu ya. Langsung terbuka halaman formnya tanpa harus diklik di embed gitu. Oke, semua komponen ini sudah terpenuhi. Saya beri nilai yang maksimal kalau begitu. Nilainya adalah 100. Dan jangan lupa Bapak Ibu kita return supaya bisa
terlihat lagi nilainya, diberikan nilai berapa oleh kita siswanya. Oke, kita close. Lalu kita back. Nah, ini tinggal membuat media interaktif dengan Office Online. Oke, ini kita klik. Nah, membuat media interaktif. Oke, ini tagihannya adalah berupa link menuju ke Office Online-nya. Nah, tapi ternyata isinya apa nih? Ini Word. Oh, ini interaktifnya sini ya, ada linknya. Oke. Satu. Oke, tidak apa-apa. Ini misalkan saya beri nilai 90. Atau kalau mau diberi nilai 100 tidak apa-apa, tergantung ini Bapak Ibu ya, kriteria Bapak Ibu untuk kelulusan nanti berapa. Oke, berikutnya saya return. Ini saya close. Dan back. Oke, ada 2 tugas yang belum tuntas saya nilai. Nah, di sini kenapa? Karena tadi masih menyisakan 1 orang untuk dinilai ya, sepertinya. Nah, oke, ini yang tadi Bapak Ibu. Oke, tidak apa-apa, ini saya back saja. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, itu adalah penugasan kursus online Microsoft. Oke. Nah, di sini ada 2 orang yang mengumpulkan ya, Bapak Ibu. Kita cek untuk yang pertama dulu. Nah, ini adalah transkrip dari kursus online. Oke, kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Pertama yang harus diperhatikan itu nama. Oke, jangan sampai nama yang ada di transkrip itu berbeda dengan nama siswa kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang harus kita cek adalah betul tidak ini adalah kursus yang diharuskan. Kita kan mewajibkan untuk mengerjakan kursus Teacher Academy. Berarti batch atau kursus yang dikerjakan juga itu harus yang Teacher Academy, bukan yang lain gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini poin-poinnya ada Flip Interaction with PowerPoint. Ini betul ya, salah satu bagian dari yang ada di Teacher Academy. Totalnya ada 13, Bapak Ibu nanti silahkan hitung, samakan persis dengan yang ada di sini. Warnanya, yang ungu ada 3, yang warna ini, kemudian yang ini. Boleh dikenali dari warna badge-nya ya. Ini betul semua. Kita hitung ada 13 tidak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, ini betul ya, udah 13. Nah, ini selain untuk yang Teacher Academy 13, juga ada transkrip yang diperoleh dari pelatihan offline-nya yang kita memasukkan redeem code yang ini ya. Kalau ini didapatnya dari redeem code Bapak Ibu. Oke, kalau ini didapatnya dari Education Center ya, Bapak Ibu mengerjakan kursus Teacher Academy. Oke, ternyata Bu Neni ini sudah betul mengerjakan kursus online-nya dan kasih nilai yang maksimal 100. Kemudian kita return. Oke, saya close. Nah, yang berikutnya kita cek aja. Nah, oke, kita lihat ini transkripnya belum mengerjakan Teacher Academy ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus karena di sini tagihannya adalah transkrip Bapak Ibu, jadi nanti kalau yang mengumpulkannya berupa sertifikat misalkan, ini tidak kita nilai. Kemudian ini adalah link menuju tautan, ini juga tidak kita minta untuk kumpulkan. Oke, jadi di sini saya kasih feedback transkrip kursus online-nya belum ada dan nilainya masih kecil. Misalkan kasih nilai 40 ya. Kemudian di return. Oke, supaya nanti di siswanya bisa memperbaiki Bapak Ibu. Kemudian saya close. Oke, dan saya kembali.
Nah, karena di tiap bagian ini masih menyisakan beberapa siswa yang belum dinilai, maka di sini di assign-nya masih ada 2 yang muncul. Sementara untuk yang lain yang sudah dinilai, semuanya akan masuk ke grade di sini, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, bagaimana kita melihat hasil penilaian siswa tersebut? Kita akan melihatnya di menu grade di sini. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Di sini adalah poin-poin tugas yang harus dikumpulkan. Ini kolomnya berderet ke kanan, kemudian barisnya ke bawah. Di sini menunjukkan nama-nama siswanya. Di sini kita akan melihat jumlah perolehannya berapa, apakah sudah tuntas semua atau ada yang masih belum tuntas. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek nilai masing-masing siswa di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkannya dalam bentuk Excel, nah di sini di atas ada export to Excel, silahkan diklik di sini. Nah, maka nanti otomatis akan ada format Excel-nya. Kita akan download format Excel-nya. Nah, di sini downloading ya, Bapak Ibu ya, statusnya. Nanti kita akan memeriksanya di folder download di komputer kita. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu untuk bagaimana caranya menilai penugasan atau assignment di Microsoft Teams. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.